Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ardia Putra, NIM 2419028. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep manajemen pembelajaran. Manajemen meliputi kegiatan merencana, mengordinasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang semuanya itu bersama menghasil suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan agar sesuatu yang dikelola dalam hal ini adalah pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dalam manajemen terdapat 14 fungsi menurut Henry Fayol, yaitu divisi kerja, orientasi, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinat, minat individu, pengajian atau kompensasi, sentralisasi, rentang kendali, perintah, pemerataan, stabilitas personel, inisiatif, semangat tim. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Poin 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan mendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Definisi pembelajaran menurut Sadinan belajar training suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang berlangsung seumur hidup sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti. Belajar dapat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, di masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, bagaimana, dan siapa saja. Menurut pribadi menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran menurut Gagné menjelaskan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Menurut Warsita menjelaskan bahwa pembelajaran instruction adalah usaha untuk membuat peserta didik belajar atau kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Maka dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik berdasarkan hakikat pembelajaran dengan menggunakan metode dan strategi dalam memberikan materi kepada peserta didik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Septriansyah dengan NIM 2419027 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, yaitu pengembangan manajemen pembelajaran. Pengembangan manajemen pembelajaran adalah proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk membuat proses belajar lebih efisien dan efektif dengan tujuan mengembangkan pembelajaran sehingga tujuan dari lembaga pendidikan dan pembelajaran tercapai. Yang kedua itu pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk belajar apa yang telah teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan.
Berikut merupakan komponen pengelolaan manajemen pembelajaran dalam upaya mengembangkan manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu guru mampu menyusun pembelajaran. Seorang guru mampu mendeskripsikan atau menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut, memilih dan menentukan materi apa saja yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan pedoman kurikulum yang telah ada. Dalam memberikan materi, seorang guru mampu menentukan metode apa saja ataupun strategi apa saja yang harus dilakukan agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam pembelajaran, seorang guru juga harus mampu menggunakan atau menentukan alat belajar, sumber belajar, ataupun media-media yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru mampu melaksanakan interaksi belajar mengajar. Dalam pembelajaran tentu ada pembukaan pembelajaran. Dalam membuka pengajaran, guru mampu untuk meningkatkan kemauan siswa dan semangat siswa dalam belajar, agar dalam proses pembelajaran siswa dapat fokus dalam belajar. Dalam pembelajaran juga, seorang guru harus mampu dalam menggunakan alat peraga, media, ataupun alat bantu dalam pembelajaran. Dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, tentu materi yang disampaikan akan mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu guru mampu melakukan penilaian atas prestasi peserta didik. Nah, dalam pembelajaran tersebut, ada kalanya seorang guru memberikan soal. Nah, soal ini harus ditentukan dulu mana tingkat kesukarannya, mana tingkat yang mudah, sedang, ataupun yang paling sulit. Nah, dalam soal tentu ada saja soal yang tidak valid ataupun tidak benar. Nah, guru ini dituntut mampu memperbaiki soal-soal yang tidak valid ataupun tidak benar tersebut. Setelah memberikan soal, guru mampu memeriksa jawaban dari seorang siswa, mengurutkan hasil-hasil penelitian, mengelola hasil penelitian yang telah dilakukan oleh guru. Yang keempat yaitu guru mampu melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Setelah melakukan tes tadi ataupun pemberian soal tadi dan melakukan penilaian, guru ini harus mampu memprogram ataupun menyusun program yang akan dilakukan setelah melakukan penilaian. Selanjutnya, guru harus mampu mengklasifikasikan kemampuan siswa, yaitu mengelompokkan mana siswa yang sudah mengerti, sudah paham, ataupun siswa yang masih belum paham akan materi tersebut. Hal ini dapat diketahui melalui hasil penilaian yang telah dilakukan tadi. Nah, setelah mengklasifikasikan tadi, selanjutnya guru mengevaluasi hasil tindak lanjutnya. Apakah yang telah dilakukan guru dalam pembelajaran tersebut sudah efektif atau belum, ataupun sudah pas atau belum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Trisnawati dengan NIM 2419025 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan manajemen pembelajaran. Yang pertama,
yaitu pengertian pelaksanaan manajemen. Pelaksanaan manajemen atau pelaksanaan managing merupakan kegiatan yang dihimpun dari beberapa fungsi fundamental yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Penerapan manajemen dalam kegiatan pembelajaran tersebut mengisyaratkan bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha dan tindakan kepada kepala sekolah sebagai manajemen atau manajer. Dari pengertian tersebut, kita akan masuk kepada pelaksanaan manajemen pembelajaran sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam kegiatan pembelajaran diindikasikan dengan aplikasi prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran tentang kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga dikembangkan sejumlah indikator penelitian tentang perencanaan pembelajaran yang mencakup penyusunan kegiatan pembelajaran, penetapan dan pembatasan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengumpulan data dan informasi pendukung pembelajaran, dan pengkomunikasian rencana-rencana pembelajaran. Berikut kita lihat penerapan fungsi perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama menetapkan apa yang hendak dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana melakukannya, dan dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai bidang, wewenang, mata ajaran, dan tanggung jawabnya. Berikut penerapan fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan sejumlah indikator, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas perlengkapan dan personil yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pengelompokan komponen pembelajaran dan struktur sekolah secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran, serta yang terakhir, memilih, mengadakan latihan dan pendidikan dalam upaya pengembangan jabatan guru yang dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan. Kemudian kita masuk kepada fungsi pergerakan. Penerapan fungsi pergerakan pembelajaran meliputi menyusun kerangka waktu dan biaya yang diperlukan baik untuk institusi maupun pembelajaran secara rinci dan jelas. Yang kedua, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik ke arah pencapaian tujuan. Yang keempat, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru. Yang kelima, membimbing, memotivasi, dan memberi tuntunan atau arahan yang jelas dari guru terhadap pelayanan belajar kepada peserta didik. Yaitu penerapan fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas
termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh-sungguh. Penerapannya yaitu yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibanding dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran. Yang terakhir, menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional, satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Baiklah, sekian materi pelaksanaan manajemen pembelajaran dari saya. Apabila terjadi kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.